Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rifa Dwi Sapitri. Saya dari tingkat 2 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati. Sebagai seorang anak kuliahan, saya memiliki antusiasme yang besar untuk belajar dan mengembangkan diri. Saya percaya bahwa perkuliahan adalah kesempatan yang luar biasa untuk mengeksplorasi minat, terutama passion saya. Di video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai materi budaya manajemen pengetahuan organisasi. Mau tahu pembahasannya? Stay tune in my video ya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai konsep budaya manajemen pengetahuan. Budaya sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional pemecahan masalah anggotanya. Kemudian di sini ada sudut pandang budaya. Yang pertama, budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Yang kedua, budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misalnya, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Terakhir, budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Nah, di sini manajemen mencakup dalam 5 hal. Yang pertama, mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Lalu yang keempat, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, dan melaksanakan dan mengawasi. Yang terakhir, melaksanakan berbagai peran antar pribadi informasional dan memutuskan. Selanjutnya di sini ada pengetahuan. Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisiensi, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya, manajemen, dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Kemudian di sini, manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi, membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk tacit knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Di sini ada budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer, karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Nah, tujuan budaya manajemen pengetahuan dalam sebuah organisasi adalah untuk mempromosikan pengumpulan, pengorganisasian, dan berbagai pengetahuan yang relevan dengan seluruh anggota organisasi. Dengan memiliki budaya yang kuat dalam manajemen pengetahuan, organisasi dapat mencapai beberapa sasaran utama.
Yang pertama, meningkatkan inovasi. Dengan mengelola pengetahuan secara efektif, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi dan pemikiran kreatif. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan kinerja. Budaya manajemen pengetahuan membantu mengurangi duplikasi usaha dan mempercepat proses pembelajaran. Ketiga, meningkatkan kolaborasi. Budaya manajemen pengetahuan mendorong kolaborasi antar individu dan departemen yang berbeda. Terakhir, meningkatkan pembelajaran organisasi. Dengan memanfaatkan pengetahuan yang ada, organisasi dapat terus belajar dari pengalaman masa lalu dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Kemudian, output yang dihasilkan dari budaya manajemen pengetahuan organisasi meliputi yang pertama, basis pengetahuan yang kaya. Organisasi akan memiliki basis pengetahuan yang kaya yang mencakup informasi, pengalaman, dan pandangan dari anggota-anggota yang berbeda. Kedua, kolaborasi dan pertukaran pengetahuan. Budaya manajemen pengetahuan akan mendorong kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara individu, tim, dan departemen dalam organisasi. Yang ketiga, inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan budaya manajemen pengetahuan yang kuat, organisasi akan mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Nah, yang terakhir, pembelajaran organisasi yang aktif. Budaya manajemen pengetahuan yang baik juga mendorong pembelajaran organisasi yang aktif. Mereka mengakui pentingnya pembelajaran dari pengalaman, mencari umpan balik, dan menerapkan pengetahuan baru untuk meningkatkan kinerja mereka. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin berdiskusi lebih lanjut tentang topik ini, jangan ragu untuk menghubungi saya melalui kontak yang ada di deskripsi di bawah ini.